Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 406. Meng Guangxia benar-benar diolok-olok, karena Meng Mingyuan mengatakan bahwa R0 koknya palsu, tidak ada yang akan meragukan apa yang dikatakan Meng Mingyuan. Jadi rokoknya palsu, dan dia tidak bisa memberitahu semua orang bahwa keponakannya adalah orang terkaya di Selat mengetahui nasibnya. Dia hanya bisa diejek, tetapi tidak ada cara untuk menyangkalnya. Stephen Lin tidak menganggapnya serius dengan Meng Mingyuan. Hanya ada satu alasan. Kedua belah pihak tidak pada level yang sama. Jika Anda menganggap serius orang seperti itu, Anda akan kehilangan muka. Itu palsu. Itu palsu, semuanya baik-baik saja, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Jangan pedulikan dia, kata Meng Guangxia, dan dia tidak membiarkan Stephen Lin membantunya maju. Meskipun bantuan Stephen Lin pasti akan menimbulkan sensasi, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi Stephen Lin. Dia seorang paman. Ya, kamu tidak bisa membuat masalah untuk keponakanmu. Paman, mengapa orang ini bertindak melawanmu? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Penargetan Meng Mingyuan terlalu kuat, bahkan orang bodoh dapat melihat bahwa dia menargetkan Meng Guangxia. Hei, ini beberapa hal lama dari beberapa dekade yang lalu. Meng Guangxia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu menyebutkannya lagi. Petik 2. Hal-hal lama dari beberapa dekade yang lalu. Apakah ibuku ada hubungannya dengan itu? Apa yang ada di pikiranmu? Kamu sangat pintar. Meng Guangxia memandang Stephen Lin dengan heran. Katakan padaku, apa hubungannya dengan ibuku? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, karena kamu sudah menanyakan pertanyaan ini, maka aku mungkin juga memberitahumu bahwa ini adalah cerita lama tentang ibumu. Saat itu, ibumu adalah bunga di desa kami dan memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Meng Mingyuan ini adalah salah satu pelamar ibumu. 1, kata Meng Guangxia. Bukankah kalian semua berasal dari leluhur yang sama? Bisakah dia masih mengejar ibuku? Stephen Lin bertanya dengan heran. Itu terjadi ratusan tahun yang lalu, dan itu lebih dari selusin generasi darah. Meng Mingyuan mengejar ibumu untuk waktu yang lama, tetapi ibumu tidak pernah setuju. Saya tidak berharap bahwa setelah ibumu kuliah, dia jatuh-jatuh cinta padanya. Ayahmu, Meng Mingyuan benar-benar keluar dari permainan. Kemudian, dia tidak tahu di mana mengetahui bahwa ibumu adalah selir ayahmu, dan hatinya menjadi semakin tidak seimbang. Sejak saat itu, setiap kali dia bertemu, dia akan menyebutkan hal-hal ini. Itu bisa dianggap sebagai rintangan di hatinya. Lagi pula, dia sudah menjadi pegawai negeri ketika dia mengejar ibumu, dan prospeknya sangat bagus, tetapi ibumu lebih suka menjadi selir ayahmu daripada setuju dengannya, yang terlalu memukul harga dirinya, kata Meng Guangxia. Setelah mendengar kata-kata ini, Stephen Lin tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak berharap Meng Mingyuan menargetkan Meng Guangxia, karena ibunya menikahi ayahnya. Meng Mingyuan ini bukan orang jahat, tetapi setelah dia menjadi pejabat, dia sangat arogan. Kami tidak bertemu dengannya setahun sekali, jadi tidak perlu terlibat dengannya, kata Meng Guangxia. Ya, Stephen Lin mengangguk. Guangxia, datang dan ambil sesuatu. Meng Qiwen berteriak di kejauhan. Ayo pergi, pergi dan bantu. Meng Guangxia menyapa. Stephen Lin mengangguk, berjalan ke aula utama kuil leluhur bersama Meng Guangxia, mengambil upeti dan kembali ke rumahnya tidak jauh. Gao Xuan dan yang lainnya sudah menyiapkan 3 meja makan siang mewah, dan lusinan orang dari seluruh tim produksi duduk di halaman makan dan minum. Di tengah jalan makan dan minum, saya melihat beberapa minibus di kejauhan mengemudi ke desa di sepanjang jalan kabupaten yang bobrok. Tidak lama kemudian, suara petasan terdengar, dan orang-orang bergegas ke arah markas desa. Untuk apa ini? Meng Guangxia bertanya dengan curiga.
Saya mendengar bahwa pemimpin kabupaten telah datang ke desa kami. Seseorang di meja yang sama berkata dengan ponsel, kepala desa meminta kami untuk pergi untuk menyambut kami. Kunjungan mendadak. Mengapa? Apakah kamu mendapatkan berita? Meng Guangxia bertanya. Seharusnya. Ayo pergi dan melihat-lihat. Seseorang menyarankan. Apa yang bisa dilihat oleh para pemimpin daerah? Saya telah minum-minum dengan para pemimpin daerah, kata Meng Guangxia dengan bangga. Potong, tiup saja. Jangan lupa fakta bahwa kamu mengirim rokok palsu dan dibantah oleh Ming Yuan, dan sekarang kamu meniupnya lagi. Goda seseorang. Jika kamu tidak percaya padaku, tarik ke bawah. Meng Guangxia mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ayo kita lihat, seseorang bertanya. Kemana harus pergi? Saatnya makan dan makan. Para pemimpin daerah datang berkunjung secara tak terduga, hanya tidak ingin memobilisasi publik. Pergi sekarang adalah membuat masalah dan makan, kata Meng Qiwen. Setelah Meng Qiwen mengatakan ini, semua orang saling memandang dan duduk di kursi mereka, tidak mengikuti kerumunan untuk bergabung dalam kesenangan. Hidangan lezat dipasangkan dengan anggur yang baik, dan semua orang senang sekaligus. Dadu, tinju, dan berbagai permainan untuk menambah kesenangan muncul di meja anggur. Stephen, di malam tahun baru kita harus mabuk dari tengah hari pada hari ke-30 hingga hari pertama tahun baru. Itu disebut tahun baru, kata Meng Guangxia sambil memeluk bahu Stephen Lin. Paman, jangan minum terlalu banyak. Di malam hari, kami mengatakan bahwa kami harus tinggal di rumah. Minum 2 minuman, kata Stephen Lin. Pamanmu, apakah aku tipe orang yang bisa minum banyak? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa, selain kakekmu, tidak ada satupun dari 3 meja ini yang pernah meminumku. Aku, Meng Guangxia, juga seorang pahlawan di meja anggur saat itu. Kata Meng Guangxia dengan bangga. Ayah, sejauh kamu seorang pahlawan, aku sudah mencuci spraymu berkali-kali, dan jika kamu minum terlalu banyak, kamu akan muntah di tempat tidur. Kata Mencius. Kamu bajingan, kamu berbicara tentang kentut. Meng Guangxia memelototinya, dan ledakan tawa pecah di tempat kejadian. Saat itu, sekelompok besar orang muncul di kejauhan. Sekelompok orang ini bergerak di sepanjang jalan setapak di lapangan, dan ada banyak reporter yang membawa kamera dan mikrofon di samping mereka. Di tengah keramaian, nomor 1 di kabupaten itu mengobrol dengan beberapa pejabat senior departemen terkait saat mereka berjalan. Pemimpin, ini adalah pedesaan yang indah di desa Linghu kami. Selama bertahun-tahun, dengan perawatan para pemimpin, desa kami telah terhubung ke jalan aspal, dan setiap rumah tangga telah membangun gedung-gedung tinggi. Meng Mingyuan mengikuti nomor 1 dan memperkenalkan desa ke nomor 1. Beberapa situasi di desa, sebagai orang yang mampu yang keluar dari desa, nomor 1 datang ke desa untuk memeriksa, dan tentu saja dia bertanggung jawab atas penjelasannya. Saya turun kali ini untuk melihat suasana tahun baru Imlek di kabupaten dan desa kami, untuk melihat barang apa saja yang dibeli semua orang dan berapa banyak uang yang mereka hasilkan tahun ini. Sebenarnya ini adalah hal-hal yang paling dekat dengan orang-orang. Kami anggota Partai Komunis harus lebih banyak keluar, pergi ke tingkat akar rumput, dan belajar lebih banyak tentang preferensi dan kebutuhan rakyat, sehingga kami dapat melayani rakyat dengan lebih baik. Kata No. 1 sambil berjalan. Ya. Meng Mingyuan mengangguk lagi dan berkata, sejujurnya, pemimpin, kehidupan setiap orang jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah tahun baru Imlek, setiap rumah tangga memiliki kaki babi dan iga, bahkan jika itu adalah 5 rumah tangga jaminan di desa. Komite desa kami rapat telah mengirimkan barang-barang tahun baru sedini sebelum tahun baru Imlek untuk membantu mereka memiliki tahun baru yang lebih baik. Ya, No. 1 mengangguk puas dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, nomor 1 tertarik oleh sesuatu. Apakah keluarga itu makan dan minum? No. 1 menunjuk ke kejauhan dan bertanya.
Meng Mingyuan melihat ke arah jari satu dan langsung melihat rumah Meng Guangxia. Seharusnya, tapi sepertinya mereka harus minum. Jangan pergi ke sana, kan? Kata Meng Mingyuan. Lihat dulu. Minum itu baik. Minum berarti hidup telah berubah dari rasa kenyang yang paling dasar menjadi kesenangan. Dapat dikatakan bahwa semakin baik penjualan anggur di suatu negara, semakin tinggi standar hidup materi masyarakatnya. Di negara ini, tentu saja, ini adalah pendapat pribadi saya, jangan menambahkannya nanti. Kata No. Satu sambil berjalan menuju Meng Guangxia dan yang lainnya. Orang-orang dari stasiun TV daerah terdekat dengan cepat mengingat kata-kata No. Sekelompok orang semakin dekat, dan Meng Mingyuan sudah mendengar suara tinju mereka. Pemimpin, saya akan pergi dan membiarkan mereka membersihkan terlebih dahulu, jika tidak, pemandangannya tidak akan terlihat bagus. Kata Meng Mingyuan, dan buru-buru berjalan menuju Meng Guangxia. Cepat dan berkemas, pemimpin ada di sini. No. 1. Meng Mingyuan datang ke halaman Meng Guangxia dan berkata dengan penuh semangat. Ayo, kemarilah, aku baru saja memintanya minum. Aku tidak cukup minum terakhir kali. Kata Meng Guangxia dengan mabuk. Kamu tidak ingin bunuh diri saat ini. Siapa yang bisa minum dengan No? 1. Jangan bicara omong kosong sebentar, atau kamu tidak ingin berbisnis. Meja, jangan terlalu sedap dipandang. Meng Mingyuan memarahi. Ketika orang-orang di sebelahnya mendengar kata-kata Meng Mingyuan, mereka dengan cepat membersihkan meja. Lebih baik mengirim orang mabuk ini pergi. Meng Mingyuan menunjuk ke Meng Guangxia dan berkata, kemana kamu pergi? Siapa yang mabuk? Jangan bicara omong kosong, Meng Mingyuan, meskipun kamu adalah direktur, aku tidak takut padamu, aku mabuk dengan nomor 1. Kata Meng Guangxia. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Meng Guangxia masih suka berpura-pura seperti biasa. Dia adalah satu-satunya yang menjalankan pabrik pakaian. Bagaimana dia bisa minum dengan nomor 1? Ceritakan lebih sedikit, Meng Qiwen berkata dengan cemberut. Mengerti, ayah. Meng Guangxia tidak takut pada siapapun, hanya ayahnya. Begitu ayahnya membuka mulutnya, dia hanya bisa menutup mulutnya. Pada saat ini, orang-orang dari kabupaten memasuki halaman di bawah pengejaran penduduk desa. Meng Mingyuan buru-buru berjalan ke No. 1 dan berkata, maaf bos, mereka minum sedikit terlalu banyak, mengapa? Kita tidak berganti ke yang lain. Nomor 1 tertegun sejenak, lalu berkata dengan senyum terkejut, Bos Lin, mengapa kamu di sini? Pemimpin, ini adalah rumah kakekku, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kamu mengatakan bahwa dunia ini sangat kecil, aku benar-benar dapat melihatmu di sini. No. 1 tersenyum dan berjalan beberapa langkah, datang ke Stephen Lin dan memegang tangan Stephen Lin dan berkata, terakhir kali berbeda. Sementara, Bos Lin, saya juga mengatakan bahwa saya akan mengunjungi Anda di kota setelah tahun baru. Petik 2. Sama-sama, pemimpin, seharusnya saya yang mengunjungi Anda. Kata Stephen Lin. Jangan panggil aku pemimpin, bukankah aku mengatakannya terakhir kali, aku lebih tua darimu, kamu bisa memanggilku Fir'aun. Nomor 1 tertawa. Itu tidak bisa dilakukan, aturan tidak bisa dikacaukan, pemimpin, pertemuan adalah takdir, kan? Stephen Lin bertanya. Minum, kata nomor 1, melirik sekretarisnya dan mengedipkan mata. Sekretaris segera menyuruh orang-orang stasiun TV untuk mematikan perekam video. Setelah itu, sekretaris bergegas untuk membersihkan peralatan makan dan meletakkannya di meja di depan nomor. Di bawah pengawasan hampir seluruh desa dan sejumlah besar pemimpin daerah, Stephen Lin dan No. 1 mengambil gelas anggur dan menyentuhnya secara langsung. Meng Mingyuan berdiri tidak jauh, sama seperti penduduk desa di sekitarnya, tertegun sepanjang waktu. Bab 407. Direktur Meng, desamu penuh dengan orang-orang berbakat. Sekretaris No.
Satu berkata kepada Meng Mingyuan sambil tersenyum. Orang yang mampu. Sekretaris Jiang, apa penjelasannya? Meng Mingyuan bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu tidak tahu? Orang yang duduk dengan pemimpin adalah orang terkaya di kota Selat dan 10 pengusaha terkemuka tahun ini di kota Selat. Dia bahkan mungkin kepala keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran di masa depan. Pada saat yang sama, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bela Diri, jadi jika Anda menambahkan semua ini bersama-sama, apakah dia dianggap orang yang cakap? Petik 2. Ya Tuhan. Mata Meng Mingyuan melebar, dan dia tercengang oleh serangkaian kata dari Sekretaris Jiang. Orang-orang di sekitar sama dengan Meng Mingyuan, semua orang memandang pria yang duduk di meja mengobrol dan tertawa dengan nomor 1. Pria itu tampak muda, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak prestasi? Kemampuan apa yang dimiliki keluarga Meng tua ini untuk memiliki anak seperti itu? Bukankah orang ini yang mengalahkan pemain asing di Stadion Selat beberapa waktu lalu? Seseorang bertanya dengan cepat, memikirkan apa yang terjadi lebih dari setengah bulan yang lalu melalui kata-kata Sekretaris Jiang. Begitu orang ini mengatakannya, orang-orang di sekitar mereka dengan cepat menatap Stephen Lin. Ketika tidak ada yang menyebutkannya sebelumnya, mereka tidak menyadarinya. Ketika seseorang menyebutkannya, semakin mereka melihat, semakin mereka merasa bahwa Stephen Lin memandangnya. Seperti yang dia lihat di TV lebih dari setengah bulan yang lalu. Bagaimana dengan orang itu? Itu dia. Aku ingat orang itu terlihat seperti ini. Ya. Aku juga mengatakan bahwa dia tampak sedikit akrab. Ternyata dialah yang memenangkan kehormatan untuk seni bela diri kerajaan naga kita hari itu. Kata orang-orang di sekitar. Satu setelah lainnya. Kali ini, semua orang tahu identitas Stephen Lin, dan semua orang memandang Stephen Lin dengan rasa ingin tahu. Di atas meja anggur, nomor 1 minum 2 gelas anggur dengan Stephen Lin, dan kemudian berkata, sudah larut, dan saya masih memiliki beberapa tempat untuk pergi, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Begitu banyak tempat, Stephen Lin bertanya terkejut. Ya, untuk anggota partai kita, selama festival, kita harus masuk jauh ke dalam orang, memahami kebutuhan orang, menyelesaikan masalah orang, dan membiarkan orang memiliki tahun yang baik, kata No. 1. Ini kerja keras, kata Stephen Lin. Apakah kamu tinggal di sini untuk tahun baru atau akan kembali ke kota Selat? No. 1 bertanya. Aku akan berada di rumah kakekku di county, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa, aku akan mengunjungi mansion ketika aku punya kesempatan, kata No. 1 bangkit dan berjabat tangan dengan Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Meskipun Meng Mingyuan penuh dengan rasa ingin tahu tentang Stephen Lin, dia pergi dengan No. 1. Penduduk desa di sekitarnya sama sekali tidak tertarik pada No. 1 saat ini, dan sekelompok orang berkumpul di sekitar meja Stephen Lin. Aku pergi, Guangxia, keponakanmu sangat keren. Guangxia, kita bersenang-senang sebelumnya, haruskah kita minum? Orang-orang berbicara dengan antusias. Meng Guangxia senang dan berkilau, dia mengeluarkan. Yan berkata sambil mengirim, kalian selalu mengatakan bahwa saya suka berpura-pura, apakah saya suka berpura-pura? Saya hanya mencari kebenaran dari fakta. Saya mengatakan bahwa rokok ini adalah pengakuan. Anda masih tidak percaya, apakah Anda percaya sekarang? Ya, ayo, beri aku 1. Beri aku juga. Kata orang-orang di sekitar. Meng Guangxia merasa bahwa dia belum pernah memiliki wajah seperti itu dalam hidupnya. Meskipun dia merokok terlalu banyak sehingga hatinya sakit, dia masih mengeluarkan asapnya. Oke kalian, jam berapa sekarang? Apakah ini masih tahun baru? Ayo kembali, kita akan kembali ke kursi county, kata Meng Qiwen dengan wajah tegas. Tuan Meng, jarang ada orang yang cakap di desa kita. Tidak bisakah kita lebih dekat? Benar, Tuan Meng, kita semua memiliki hubungan darah. Semua orang berkata, kembalilah padaku,
kembalilah. Meng Qiwen melambaikan tangannya. Penduduk desa sekitarnya kemudian pergi bermain-main. Bagi mereka, melihat Stephen Lin sudah cukup untuk menjadi kebanggaan mereka dalam beberapa tahun ke depan. Apakah kamu keren, ayah? Meng Zijun bertanya pada Meng Guangxia dengan sembunyi-sembunyi. Keren, keren sekali, Meng Guangxia berkata dengan penuh semangat. Hari itu sepupuku mengantarku ke sekolah dengan Rolls-Royce, dan aku sama bahagianya denganmu. Kata mencius. Kamu nak, kamu tidak boleh sia-sia, ketahuilah, bantu aku mengemasi barang-barangku dan bersiap-siap untuk kembali ke county. Meng Guangxia memberikan pelajaran sebagai seorang lelaki tua. Kamu juga membersihkan untukku, dan aku berkata untuk tetap rendah hati, dan lihat apakah aku bisa melakukannya untukmu. Meng Qiwen berkata dengan wajah tegas. Ya. Meng Qiwen berjalan ke sisi Stephen Lin dan berkata dengan suara yang dalam, Stephen, saya tahu bahwa Anda berada di posisi tinggi sekarang, dan hal-hal yang Anda lihat mungkin berada di luar jangkauan saya dalam hidup saya, dan Anda memiliki pengetahuan lebih dari saya. Tetapi kakek masih ingin memberitahu Anda, kerendahan hati membuat orang maju, kebanggaan membuat orang tertinggal. Anda harus tetap low profile dalam segala hal, jangan seperti paman Anda yang menyukai beberapa hal yang menyelamatkan muka semua sepanjang hari. Petik 2. Mengerti. Stephen Lin dia mengangguk dan membantu berkemas. Tepat setelah berkemas, Meng Mingyuan datang ke rumah Meng Guangxia bersama Direktur Desa dan Sekretaris Partai Desa. Tuan Meng, apa yang terjadi di masa lalu sangat menyinggung, mengapa Anda tidak memberitahu saya, ada orang yang sangat kuat dari desa kami, Stephen. Meng Mingyuan meraih tangan Meng Qiwen dan berkata dengan nada mencela. Ya, Tuan Meng, itu salahmu. Desa kami memiliki orang yang kuat, jadi seluruh desa juga akan dihormati, kan? Sekretaris Partai Desa juga berkata. Meng Qiwen Baba mengambil 2 batang rokok, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara teredam, di mataku, Stephen adalah cucu kecilku, dan tidak ada lagi yang penting, jadi jangan mainkan idenya, dia akan kembali ke kota setelah tahun. Sudah. Petik 2. Saya tahu Tuan Meng, Anda menganggap reputasi Anda sebagai kotoran, tetapi bagaimanapun juga, identitasnya ada di sana. Kami telah menyelamatkan saya selama bertahun-tahun, dan sekarang kami memiliki satu lagi. Ini adalah masalah menghormati leluhur dan menghormati leluhur. Anda seharusnya memberitahu kami sebelumnya, dengan cara ini bukankah kita terlihat lama ketika kita pergi? Kata Meng Mingyuan. Meng Qiwen menggelengkan kepalanya, tidak ingin mengatakan apapun kepada orang-orang ini. Dia telah mengajar buku seumur hidup, dan pikirannya sangat teliti. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Stephen Lin memiliki begitu banyak energi di kota, seperti selama dia berpegang teguh pada Stephen Lin, bahwa Meng Mingyuan bukanlah kepala biro tertentu, bahkan kepala daerah bukanlah hal yang mustahil untuk dibayangkan. Meng Qiwen selalu berpegang pada prinsip Stephen Lin, yaitu berusaha untuk tidak menimbulkan masalah bagi Stephen Lin, dan jangan mencari masalah untuk Stephen Lin. Oleh karena itu, dia tidak suka mereka yang ingin menggunakannya untuk mendaki Stephen Lin, dan itu tidak akan baik untuk kulit Meng Mingyuan. Tuan Meng, mengapa Anda tidak memberitahu cucu Anda, aula leluhur kita berumur beberapa tahun, biarkan dia menyumbangkan sejumlah uang untuk merenovasinya, lalu mari kita bangun monumen untuknya. Kata Sekretaris Partai Desa. Saya tidak yakin tentang cucu saya. Jangan datang kepada saya. Membosankan bagi penduduk desa untuk melakukan ini. Jika Anda punya waktu, Anda dapat bergerak selamat tahun baru. Kata Meng Qiwen, bangkit dan pergi. Meng Mingyuan tersenyum tak berdaya. Di masa lalu, dia tidak akan bisa menangkap Meng Qiwen, tapi sekarang berbeda. Cucu Meng Qiwen sangat kuat, dan dia telah mengatakan beberapa hal ofensif sebelumnya, jadi dia hanya harus menyenangkan Meng Qiwen. Lihat jika dia bisa bantu saya merekomendasikan sesuatu. Ayo pergi dulu, lalu pergi ke rumah guru Meng untuk menyambut tahun baru.
Meng Mingyuan membuat keputusan, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Meng Guangxia dan yang lainnya, dan berbalik untuk pergi. Hari sudah sore ketika saya pulang dari desa. Ketika saya keluar di pagi hari, masih ada banyak lalu lintas di jalan, tetapi tidak ada seorang pun saat ini. Hanya beberapa penjual bait festival musim semi dan petasan yang masih berada di pinggir jalan, dan yang lainnya sudah kembali ke rumah masing-masing untuk menyiapkan makan malam tahun baru. Orang-orang di utara makan pangsit untuk malam tahun baru, tetapi di selatan berbeda dari tempat lain di selatan. Di kota ini populer untuk makan gingo, trotter babi, dan iga babi di kota. Bagaimanapun, hampir semua meja adalah daging. Memasak secara alami diserahkan kepada beberapa wanita. Meng Guangxia minum terlalu banyak di sore hari dan pergi tidur di kamarnya. Stephen Lin sedang duduk di ruang tamu bersama Meng Zijun dan bermain catur. Meng Qiwen mengajari Lin Waner caranya untuk menulis. Ini adalah sesuatu yang datang dari jalur yang berbeda. Lin Waner memiliki bakat yang sangat baik untuk melukis, dan dia memiliki gaya penulisan yang bagus. Meskipun dia tidak dapat melihat terlalu banyak pola, goresannya sudah cukup enak, yang membuat Meng Qiwen menyebutnya jenius. Ah, sepupu, kamu melakukan ini lagi. Ini tidak menyenangkan, kata Mencius Jun dengan marah sambil membuang bidak caturnya. Ayo, beri aku uangnya. Stephen Lin mengulurkan tangannya. Kamu sangat kaya, apakah pantas meminta uang sepupumu? Meng Zijun berkata dengan sedih, mencengkeram sakunya. Tidak peduli seberapa kaya kamu, kamu harus meminta hutang judi. Jangan bicara omong kosong, cepatlah, kata Stephen Lin. Mencius Jun menghela nafas, mengeluarkan uang 100 yuan dari sakunya dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Datang lagi, Stephen Lin bertanya. Kamu sudah memenangkan saya 500 yuan. Jika saya bermain dengan Anda lagi, saya akan menjadi palu. Jika saya tidak bermain, saya akan melihat apakah spareripnya digoreng. Sparerip goreng nenek enak, kata Mencius. Bangkit dan berjalan ke dapur. Stephen Lin juga masuk, dan dapur dipenuhi dengan aroma iga babi goreng. Ketika ibuku masih hidup, dia akan menggoreng iga babi selama tahun baru Imlek. Itulah rasanya, kata Stephen Lin. Sepupu, cepat makan selagi panas, kata Mencius sambil memegang sepanci iga yang baru keluar dari panci. Stephen Lin dengan kasar mengambil beberapa potong dan memakannya. Benda ini terbakar, makan lebih sedikit, kata Gao Xuan. Saya menemukan bahwa makanan enak tidak baik untuk tubuh, seperti iga goreng, kaki ayam goreng, tahu bau, kata Mencius. Hal-hal yang membuat orang merasa nyaman tidak baik untuk orang. Ketika orang dalam keadaan nyaman, mudah untuk mengendurkan kewaspadaan mereka dan kehilangan pengejaran, kata Stephen Lin sambil mengunyah tulang rusuknya. Sepupumu mengatakannya dengan baik, kata Ibu Mencius. Sepupu adalah orang kaya, semuanya masuk akal, kata Mencius. Kalian berdua jangan menghalangi dapur, pergi keluar, atau kamu bahkan tidak mau makan saat gelap, kata Gao Xuan. Stephen Lin dan Mencius tidak punya pilihan selain berjalan keluar dari dapur. Zijun, apakah itu kemuliaan Raja Solo, yang kehilangan 100? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Raja menghormatimu juga. Ayo, aku Luna dalam pakaian nasional. Jika kamu tidak kehilangan semua pakaian dalammu hari ini, kata-kata Luna dalam pakaian nasional ditulis terbalik. Meng Zijun berkata dengan penuh semangat. Ayo. Stephen Lin mengangkat telepon dan bermain game dengan Mencius. Tawa dan tawa memenuhi ruangan. Saat matahari terbenam dan bulan terbit, meja akhirnya dipenuhi dengan makanan lezat. Semua orang berkumpul di sekeliling meja, dan ada suara tahun baru dari TV. Pemirsa yang terhormat, halo semuanya, selamat datang di Gala Festival Musim Semi. Bab 408. Suara nyanyian dan tarian datang dari TV. Di meja makan ada keluarga yang baru saja memenuhi meja.
Yao Jing sibuk mengupas udang untuk dimakan Lin Waner. Raja mencius, yang baru saja berhasil memenangkan kembali uang yang hilang dalam catur di Glory of the King, juga telah menghasilkan beberapa ratus yuan dan menuangkan alkohol ke Stephen Lin dengan gembira. Meng Guangxia mengubur kepalanya dan makan. Gao Xuan menyajikan sayuran Meng Zijun dan Stephen Lin. Meng Qiwen mengambil cangkir dan menyesap Mao Tai tua yang dibawa kembali oleh Stephen Lin. Di luar jendela terdengar suara petasan dari waktu ke waktu, dan sorak-sorai anak-anak di lantai bawah bercampur. Ini mungkin tahun yang paling mudah dan paling indah. Tidak ada sinisme, tidak ada intrik, tidak ada pengorbanan untuk bertahan hidup, hanya sebuah keluarga berkumpul. Stephen Lin mengambil anggur yang telah dituangkan mencius, dan berkata dengan sedikit mabuk, "Terima kasih kakek nenek, bibi dan paman, sepupu, serta istri dan anak-anak saya berharap yang terbaik untuk Anda di tahun baru dan kebahagiaan. Aku selesai, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Setelah berbicara, Stephen Lin meminum anggur dari gelas dalam satu tegukan. "Ayo, sepupu, aku akan menambahkan anggur untukmu." Mencius Jun menuangkan Stephen Lin lagi seperti kaki anjing. "Kamu rajin, apakah kamu dalam suasana hati yang lebih baik?" Stephen Lin berkata sambil tersenyum. "Aku tahu sepupu, kamu sengaja kehilangan uang untukku, terima kasih sepupu," kata Mencius. "Bagaimana kamu tahu bahwa aku sengaja kehilangan uang untukmu?" Stephen Lin bertanya. "Kamu berani melawanku sepanjang waktu dengan trik besarmu. Kamu tidak bermaksud kehilangan uang untukku, ada apa?" kata Mencius. "Pahami, aku mencintaimu tanpa menyia-nyiakan sepupuku," kata Stephen Lin. "Biarkan aku mengatakan beberapa patah kata." Meng Qiwen berkata dengan serius. Semua orang di meja itu terdiam. "Ini adalah tahun pertama Stephen tinggal di keluarga kami. Saya sangat emosional dan tersentuh. Meng Ning pergi terlalu dini, dan ingatan saya tentang dia agak kabur, tetapi untungnya, anaknya muncul. Jika saya harus mengatakan apa adalah hal yang paling membahagiakan bagi saya sepanjang tahun lalu, mengetahui bahwa saya menemukan jalan pulang. Saya memiliki 1000 kata di hati saya, tetapi sekarang, kata-kata ini telah menyatu menjadi segelas anggur. Saya meminumnya, Anda semuanya sudah selesai," kata Meng Qiwen sambil mengangkat kepalanya untuk menghabiskan minumannya. Stephen Lin dan yang lainnya juga tertawa dan minum anggur. Tidak butuh waktu lama untuk makan malam yang mewah, keluarga itu turun dari meja makan dan datang ke ruang tamu untuk menonton gala festival musim semi. Mencius Jun jelas tidak bisa duduk diam dan melihat teleponnya dari waktu ke waktu. "Zijun, keluarlah jika kamu ingin bermain," kata Stephen Lin. "Tunggu saja," kata Mencius enggan. "Tunggu apa lagi? Mungkinkah keluarga kita tidak bisa keluar pada malam ke-30? Tanya Stephen Lin. "Kamu harus menunggu sampai sketsa Zhao Sanshan dirilis sebelum kamu bisa keluar. Ini adalah aturan keluarga kami," kata Mencius. "Mengapa ada aturan seperti itu?" Stephen Lin bertanya dengan heran. Sketsa Zhao Sanshan adalah inti dari seluruh gala festival musim semi, dan itu juga merupakan klimaks. Jika seluruh keluarga tidak dapat duduk bersama dan tertawa pada saat seperti itu, apakah ini membuang-buang kesempatan setahun sekali? Kata Meng Qiwen. "Masuk akal," Stephen Lin berkata sambil tersenyum. "Setiap tahun, setelah sketsa Zhao Sanshan selesai, dia harus memberikan amplop merah, jika tidak, Zijun tidak akan bisa menunggu dengan sabar," kata Meng Guangxia. "Ayah, aku tidak melakukannya untuk amplop merah. Selama festival musim semi, seluruh keluarga harus duduk bersama dan menonton gala festival musim semi untuk mengobrol dan makan biji melon," kata Mencius cepat. "Tidak apa-apa, ayah, kamu juga sudah melihatnya. Zijun bilang kamu tidak perlu memberikan amplop merah," kata Meng Guangxia. "Aku akan melihatnya." Meng Qiwen mengangguk dengan kerjasama yang langka. "Ayah, kakek, kalian benar-benar bergabung untuk menggertakku. Aku ingin memiliki negara dengan sepupuku,
sepupu, mari kita punya negara. Meng Zijun meraih tangan Stephen Lin dan berkata dengan penuh harap. Aku setuju dengan apa yang ayahmu katakan. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Mencius Jun memandang kerumunan dengan cemberut sedih. Melihat penampilan Lord Mencius, semua orang tidak bisa menahan tawa. Waktu tiba sekitar pukul 10, dan sketsa Zhao Sanshan sudah selesai. Minta amplop merah. Semua orang berbaris dan minta orang tua kita untuk meminta amplop merah. Teriak Meng Guangxia. Seluruh keluarga, kecuali Gao Xuan, berbaris di depan Meng Qiwen. Meng Zijun adalah yang tercepat dan menempati posisi pertama. Setelah semua orang berdiri, Meng Zijun berlutut di depan Meng Qiwen dan bersujud. Berteriak, kakek selamat musim semi festival, semoga kesehatanmu baik dan semua yang terbaik. Petik 2. Meng Qiwen mengangguk puas, mengeluarkan amplop merah yang tersembunyi di belakangnya dan menyerahkannya kepada Mencius. Saya berharap Anda mendapatkan tahun baru yang sukses dalam studi Anda, kata Meng Qiwen. Mencius Jun mengambil amplop merah dan berbalik untuk mundur, diikuti oleh Meng Guangxia, yang juga bersujud dan mengucapkan kata-kata keberuntungan, lalu menerima amplop merah, diikuti oleh istri Meng Guangxia. Setelah semua orang ini menerima amplop merah, giliran keluarga Stephen Lin, mereka bertiga hanya berdiri berjajar, dan kemudian berlutut di tanah dan bersujud kepada Meng Qiwen. Meng Qiwen mengeluarkan banyak amplop merah dari belakang. Stephen, ini amplop merahmu, totalnya ada 29. Meng Qiwen menyerahkannya kepada Stephen Lin dengan setumpuk amplop merah, dan berkata, kakek telah membuatkan untukmu amplop merah yang terutang untukmu untuk melewati 29 tahun. Petik 2. Melihat tumpukan tebal amplop merah di tangannya, mata Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Dia mengambil amplop merah dan bersujud kepada Meng Qiwen dengan paksa, dan berkata, terima kasih, kakek. Petik 2. Tidak, terima kasih, hanya kakek. Saya harap Anda akan aman di hari-hari mendatang, sehingga ibumu dapat merasa nyaman di bawah. Meng Qiwen berkata dengan penuh emosi. Stephen Lin memandang Meng Qiwen di depannya dan dipenuhi dengan emosi. Yao Jing dan Lin Waner juga menerima amplop merah. Uang dalam amplop merah sebenarnya tidak banyak, hanya 1.000 yuan per orang, tetapi ini tidak terlalu sedikit untuk keluarga biasa seperti Meng Qiwen. Stephen Lin menerima uang paling banyak, dengan 29.000 yuan dalam 29 amplop merah. Stephen, paman juga akan membuatkan amplop merah untukmu selama bertahun-tahun. Meng Guangxia juga membawa amplop merah tebal ke Stephen Lin, yang diperkirakan lebih dari 20.000 yuan, dan Yao Jing dan Lin Waner juga mengambil sendiri setelah menerima amplop merah tebal. Tampaknya Meng Guangxia seharusnya menghasilkan banyak uang setelah kunjungan terakhir Stephen Lin. Mencius Jun menyiapkan amplop merah. Amplop merah ini untuk Lin Waner, karena hanya Lin Waner yang lebih muda darinya. Setelah semua orang memberikan amplop merah yang cukup, Lord Mencius memandang Stephen Lin dengan penuh semangat dan berkata, sepupu, di mana amplop merahmu? Kenapa? Aku hanya sepupumu. Apakah aku perlu memberimu amplop merah? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Tapi kamu 10 tahun lebih tua dariku. Kamu jauh lebih tua, jadi mengapa kamu tidak memberiku amplop merah? Ini sedikit berarti, aku tidak suka jika kamu 3 atau 500. Kata Mencius. Mengetahui nasibmu, rekan-rekanmu, kamu tidak perlu memberinya amplop merah. Jangan biasakan dia. Kata Meng Qiwen. Sebenarnya, aku benar-benar menyiapkan amplop merah untuk semua orang. Stephen Lin berkata, dan melirik Yao Jing. Yao Jing berjalan ke samping, mengeluarkan tasnya, dan mengeluarkan amplop merah darinya. Amplop merahnya sangat tipis, dan saya tidak tahu apa isinya. Yao Jing berjalan ke sisi Stephen Lin dan menyerahkan amplop merah itu kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengambil amplop merah, berjalan ke Gao Xuan, dan menyerahkan amplop merah itu kepada Gao Xuan. Nenek, jika saya memberikan amplop merah kepada kakek saya,
dia pasti tidak akan menginginkannya, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Jangan menolak. Ini kehormatan saya untuk Anda. Jika Anda menolak, saya akan pergi besok. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Kamu tahu, kami adalah tetuamu, apa yang kamu berikan kepada kami paket merah, ambil kembali. Meng Qiwen berkata dengan wajah tegas. Inilah yang saya hormati, kamu harus menerimanya, kamu tidak bisa menolak, kamu harus menerimanya. Stephen Lin berkata dengan serius. Lao Meng, terimalah, kamu tahu nasibmu, tetapi kamu tahu nasibmu, kami tidak menginginkannya yang terlalu berharga, kami adalah orang biasa, tidak perlu melakukan hal-hal palsu itu, kamu adalah seorang pebisnis, kamu butuh perputaran modal, jangan buang uangmu buang-buang pada kami. Kata Gao Xuan. Melihat Gao Xuan mengatakan ini, Meng Qiwen tidak mengatakan apa-apa lagi. Sayang, buka cepat, aku ingin tahu amplop merah apa yang dikemas sepupuku. Desak Meng Zijun. Bisakah aku membukanya sekarang? Gao Xuan bertanya. Tentu saja. Stephen Lin mengangguk. Gao Xuan dengan hati-hati membuka amplop merah, memperlihatkan selembar kertas di dalamnya. Selembar kertas ini tidak terlihat seperti cek, sepertinya dilipat dari kertas A4. Melihat selembar kertas ini, semua orang menunjukkan ekspresi bingung. Gao Xuan mengeluarkan kertas itu dan membukanya. Ketika Gao Xuan melihat kata-kata di atas kertas, Gao Xuan tercengang. Ada banyak kata di atas kertas, tetapi isi umumnya adalah bahwa Stephen Lin mengizinkannya untuk menyumbangkan 1% dari saham grup Lin kepada keluarga Meng Qiwen. Sahamnya dapat dijual dan didiskon. Jika tidak dijual, Meng Qiwen keluarga akan menikmati grup Lin tahunan selamanya dividen 1% dari keuntungan. 1% saham, menurut nilai pasar grup Lin saat ini sebesar 10 miliar, pangsa 1% ini bernilai 100 juta. Hanya amplop merah kecil ini yang sebenarnya berisi 100 juta yuan, yang berada di luar batas imajinasi Gao Xuan. Apa yang kamu tulis, susu? Meng Zijun bertanya dengan cemas. Mengetahui nasib, memberi kami 1% dari saham perusahaannya, kata Gao Xuan, dan menyerahkan kertas itu kepada Meng Qiwen. Meng Qiwen melihat apa yang tertulis di kertas, dan dengan cepat berkata, kamu tahu, ini tidak bisa dilakukan, ini. Kakek, simpanlah, ini adalah sedikit dari baktiku kepadamu, dengan 1% saham ini, di masa depan bahkan jika pamanmu gagal dalam bisnis, kamu tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, dan studi dan kehidupan Zijun tidak akan mengalami kesulitan. Kakek, kamu dapat mengajak nenekmu jalan-jalan. Anda tidak memberitahu saya terakhir kali bahwa impian Anda dalam hidup baik-baik saja. Apakah itu 10.000 mil jauhnya? Kata Stephen Lin. Tapi itu terlalu banyak, kamu tahu, bisnismu membutuhkan banyak uang, jadi kamu tidak perlu memberi kami begitu banyak. Meng Qiwen berkata dengan serius. Berapa dividen 1% itu? Tanya mencius penasaran. Melihat dari tahun lalu saja, jika denda pertengahan tahun tidak dihitung, keuntungan grup Lin adalah sekitar 800 juta yuan. Tahun ini, target laba kami lebih dari 1,5 miliar yuan, kata Stephen Lin. 1.500 juta, 1% adalah 15 juta, ya Tuhan. Banyak sekali, kata mencius ngeri. Tidak banyak, tetapi dengan dividen ini, hidup Anda akan lebih mudah dan Anda akan punya waktu untuk mengejar apa yang Anda inginkan, kata Stephen Lin. Itu terlalu banyak sepupu, sebaiknya kamu ambil kembali, motivasi apa yang akan kamu berikan padaku untuk bertarung di masa depan. Tidak, mencius menggelengkan kepalanya dan berkata. Terima saja. Stephen telah memikirkan hadiah seperti itu untuk waktu yang lama. Ini adalah niatnya. Baginya, tidak ada perbedaan antara 1% lebih dan 1% lebih sedikit. Jika Anda tidak menerimanya, maka dia akan menerimanya. Sangat sedih, kata Yao Jing. Mendengar Yao Jing mengatakan ini,
Meng Qiwen dan yang lainnya ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menerima amplop merah yang diberikan oleh Stephen Lin. Bab 409. Malam sudah gelap, Meng Qiwen dan Gao Xuan semakin tua dan tidak bisa begadang, jadi mereka kembali ke kamar mereka untuk beristirahat sebelum jam 11. Mencius Jun membuat janji dengan teman-teman sekelasnya untuk pergi bermain, dan saat ini tidak ada di rumah. Stephen Lin dan Meng Guangxia memegang sebotol anggur putih dan minum biji melon sambil minum sampai bel tahun baru berbunyi pukul 12. Selamat Tahun Baru. Semua orang mengepalkan tangan mereka di ruang tamu untuk mengucapkan salam tahun baru satu sama lain. Setelah itu, semua orang mengangkat ponsel mereka dan menyapa teman-teman mereka satu demi satu. Stephen Lin tidak memiliki kebiasaan ini sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, dia jarang menunggu sampai setelah jam 12 tahun baru, baik tidur lebih awal atau melakukan sesuatu. Ini adalah tahun paling menyenangkan yang dia alami dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia juga meniru cara yang sama, berbaring di sofa dan bermain dengan orang-orang di ponselnya. Gu Feiyan adalah orang pertama yang mengirim WeChat ke Stephen Lin. Gu Feiyan tampaknya tersedak pada waktu pesan itu, dan pesannya ada di depan semua orang. Takdirku, selamat tahun baru, aku berharap yang terbaik untukmu di tahun baru, dan aku berharap kamu kembali lebih awal dengan Yao Jing. Aku minta maaf atas apa yang terjadi terakhir kali. Jika kamu membutuhkan bantuan dariku, silakan untuk berbicara, kata Gu Feiyan. Tidak apa-apa, dan saya mengucapkan selamat tahun baru. Kembali bekerja di perusahaan setelah tahun ini, kata Stephen Lin. Dengar, aku akan pergi tidur, kamu pasti sedang minum bar, lagi pula kamu punya banyak teman, selamat malam, aku berharap dapat melihatmu dalam mimpiku. Jawab Gu Feiyan. Selamat malam. Stephen Lin menjawab dengan dua kata ini, dan kemudian menatap kepala Gu Feiyan untuk sementara waktu. Untuk beberapa alasan, gambar Gu Feiyan berbaring di tempat tidur dan melihat teleponnya muncul di benaknya. Tidak mungkin, mengapa dia pulang untuk merayakan tahun baru bersama keluarganya? Pikir Stephen Lin sambil membuka pesan yang dikirim oleh orang lain. Pada saat ini, Gu Feiyan, yang berada di kota Haixia, memikirkan hal yang sama dengan Stephen Lin. Dia sedang duduk di samping tempat tidur, memegang selimut, memegang telepon di tangannya, dan menatap avatar WeChat Stephen Lin dengan linglung. Jendela di samping tempat tidur terbuka, dan angin dingin bertiup masuk. Gu Feiyan memeluk selimut dengan erat, lalu memiringkan kepalanya dan terus melihat avatar WeChat Stephen Lin, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di sisi lain, Stephen Lin mulai menyesali mengapa dia ingin membalas salam tahun baru orang lain, dan sekarang lebih banyak berita telah muncul di WeChat-nya. Aku akan melihat bagaimana Waner tidur. Tolong jawab berita untukku, cobalah untuk tidak mengobrol, atau kamu tidak ingin tidur di malam hari. Stephen Lin melemparkan telepon ke Yao Jing dan berjalan ke kamar sendiri. Ini adalah pertama kalinya Yao Jing memandang WeChat Stephen Lin dengan sangat serius. Dia merasa sangat senang karena tindakan Stephen Lin mewakili kepercayaannya padanya. Yao Jing membalas pesan itu dengan serius, mengakhiri ide pihak lain untuk terus mengobrol secepat mungkin. Yao Jing menggulir berita satu persatu untuk melihat apakah ada yang terlewat, dan satu persatu avatar WeChat melintas di depannya. Tiba-tiba, Yao Jing menghentikan jarinya, dan dia melihat kata-kata Gu Feiyan. Ini harus menjadi catatan Stephen Lin untuk Gu Feiyan. Yao Jing mengklik profil Gu Feiyan dan menemukan bahwa nama WeChat Gu Feiyan adalah Little Bird in the Woods. Meskipun dia tahu bahwa mengintip catatan obrolan orang adalah tidak bermoral, tapi, bagaimanapun juga, Yao Jing adalah seorang wanita. Ketika dia melihat saingan dalam cinta, dia benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Setelah Yao Jing ragu-ragu sejenak, dia menghapus kotak obrolan antara Gu Feiyan dan Stephen Lin, dan kemudian membuka kotak obrolan baru. Dalam hal ini, tidak akan ada riwayat obrolan di kotak obrolan. Yao Jing merasa jauh lebih sedikit bersalah,
lagi pula dia tidak membaca catatan obrolan antara Stephen Lin dan Gu Feiyan. Apakah kamu di sana? Yao Jing mengirim pesan ke Gu Feiyan. Ada apa? Gu Feiyan langsung menjawab. Saya Yao Jing, kata Yao Jing. Ujung WeChat terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian Gu Feiyan kembali dengan berita itu. Apakah kamu berdamai? Saya minta maaf atas kejadian sebelumnya, semuanya karena saya terlalu impulsif, kata Gu Feiyan. Aku percaya pada suamiku, jadi aku tidak butuh penjelasanmu. Aku tahu itu salah paham. Aku hanya ingin mengobrol denganmu, kata Yao Jing. Oke, apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Gu Feiyan. Mari kita bicara tentang suamiku, kata Yao Jing. Oke, Gu Feiyan langsung setuju. Apakah kamu mencintainya? Tanya Yao Jing. Cinta. Gu Feiyan menjawab, saya menganggapnya sebagai orang yang paling penting dalam hidup saya. Ketika saya pertama kali melihatnya di perguruan tinggi, saya jatuh cinta padanya tanpa harapan. Maaf. Saya tahu Anda akan tidak bahagia jika kamu mengatakan itu, tapi karena kamu bertanya padaku, aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Apakah kamu yakin itu cinta, bukan suka? Tanya Yao Jing. Tentu, saya telah mencintainya selama hampir 10 tahun. Saya tahu bahwa itu adalah cinta, bukan kesukaan. Saya bisa memberikan semua yang saya miliki, termasuk hidup saya, untuknya, kata Gu Feiyan. Kenapa kamu mencintainya? Apa ketertarikannya padamu? Tanya Yao Jing. Semua ini harus dimulai dari awal sekolah tahun itu. Gu Feiyan menceritakan kisah antara dia dan Stephen Lin. Baru pada saat inilah Yao Jing menyadari bahwa Stephen Lin sebenarnya telah menyelamatkan Gu Feiyan. Saya minta maaf untuk memberitahu Anda begitu banyak. Saya tidak punya niat untuk menghancurkan keluarga Anda, dan saya mencoba menahan diri, tetapi saya benar-benar sangat mencintainya, dan saya dapat menjamin bahwa saya mencintai suami Anda lebih dari Anda. Kata Gu Feiyan. Kamu mencintai suamiku lebih dari aku. Yao Jing menjawab, mendengarkan apa yang dikatakan Gu Feiyan, Yao Jing benar-benar merasa malu. Dia tidak bisa membayangkan bahwa seorang wanita akan sangat mencintai suaminya, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia mencintai suaminya atau tidak. Dia selalu merasa bahwa dia hanya menyukainya. Sepertinya dia tidak bisa berbicara tentang cinta. Dengan apa cinta Yan untuk Stephen Lin dibandingkan? Apakah kamu menertawakanku? Tanya Gu Feiyan. Tidak. Aku hanya memberitahumu fakta bahwa cintamu pada suamiku menggerakkanku, tapi kamu tidak punya kesempatan, dia suamiku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya dariku, kata Yao Jing. Apakah kamu mencintainya? Tanya Gu Feiyan. Yao Jing melihat kalimat ini dan terdiam lama, lalu menghapus kotak obrolan dan berjalan kembali ke kamar dengan ponsel Stephen Lin. Gu Feiyan tidak bertanya lebih jauh. Yao Jing menyerahkan telepon kepada Stephen Lin dan berkata, aku sudah membantumu mengobrol dengan Tian Kuan sampai mati, terima kasih. Petik 2. Terima kasih istri, ayo, selimutnya sudah dihangatkan untukmu, cepatlah. Stephen Lin menembak dia menepuk tempat tidur di sebelahnya dan berkata. Yao Jing mengangguk, dan ketika dia hendak berganti ke kamar mandi dengan piyamanya, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian melepas pakaiannya di depan Stephen Lin. Adegan ini membekukan Stephen Lin di tempat tidur. Meskipun keduanya telah tidur di ranjang yang sama untuk waktu yang lama, dan mereka harus saling menyentuh selama periode tersebut, tetapi Yao Jing mengganti piyama di depannya untuk pertama kalinya. Yao Jing sedikit malu, dia dengan cepat mengenakan piyamanya dan berkata, apa yang kamu lihat? Menurutmu apa yang aku lihat? Stephen Lin bertanya. Yao Jing tersenyum malu, lalu berjalan ke tempat tidur dan masuk ke dalam selimut, memeluk tubuh Stephen Lin, dan meletakkan kepalanya di lengan Stephen Lin. Stephen Lin memeluk Yao Jing dan mencium kening Yao Jing. Aku akan tidur, kata Yao Jing. Tidur. Stephen Lin menepuk punggung Yao Jing dengan ringan. Saya tidak tahu berapa lama. Tubuh Yao Jing sedikit gemetar.
Kenapa kamu menangis? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Yao Jing mengangkat kepalanya, menatap Stephen Lin dengan air mata berlinang, dan berkata, "Suamiku, aku baru saja mengambil ponselmu untuk mengobrol dengan Gu Feiyan." Petik 2. Oh, lalu apa? Stephen Lin bertanya dengan tenang. Lalu aku menyadari betapa dia mencintaimu. Dia sangat mencintaimu sehingga aku merasa malu. Tiba-tiba aku merasa bahwa aku tidak pantas untukmu karena aku tidak cukup mencintaimu. Aku sudah menikah denganmu selama 4 tahun, aku tidak mencintaimu sebanyak Gu Feiyan, aku benar-benar sedih. Yao Jing berkata sambil terisak. Jadi apa? Anda seharusnya tidak gila dan membiarkan saya keluar. Tanya Stephen Lin. Tentu saja tidak, kamu adalah suamiku dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Aku hanya merasa sedih karena aku tidak mencintaimu sebesar Gu Feiyan, kata Yao Jing. Bodoh. Stephen Lin menepuk kepala Yao Jing dan berkata, jumlah cinta, kedalaman, tidak pernah bisa dibandingkan. Cinta itu timbal balik, dan hanya cinta yang dijawab yang bisa dianggap sebagai cinta. Apa? Yao Jing menatap Stephen Lin dengan penuh harap. Apakah kamu mencintaiku? Stephen Lin bertanya balik. Yao Jing menatap Stephen Lin sambil menangis dan berkata, aku mencintaimu. Petik 2. Aku juga. Stephen Lin memeluk Yao Jing dengan erat. Bagaimana dengan Gu Feiyan? Tanya Yao Jing. Stephen Lin tidak menjawab, tetapi menghela nafas dalam diam. Yao Jing sangat bijaksana, dia tidak bertanya lagi. Keesokan harinya, hari pertama tahun baru, matahari bersinar. Bau asap mesiu dari kembang api tadi malam sepertinya masih tercium di udara. Keluarga Stephen Lin memiliki kebiasaan bangun pagi, jadi seluruh keluarga bangun sebelum jam 8. Meng Qiwen dan Gao Xuan juga bangun dengan sangat baik, hanya beberapa orang yang duduk mengelilingi meja dan sarapan pada hari pertama tahun baru. Setelah itu, keluarga Meng Guangxia juga datang, dan semua orang pergi ke jalan dengan mengenakan pakaian baru. Berbelanja adalah kegiatan dasar keluarga Meng Qiwen di hari pertama tahun baru. Meng Qiwen tidak suka mengunjungi rumah orang lain, jadi pada hari pertama tahun baru, keluarganya akan jalan-jalan di jalan. Tidak jauh dari rumah adalah lapangan Xinhuadu. Alun-alun itu penuh dengan orang. Ada barbecue, balon bait festival musim semi, dan permainan, seperti panah dan bola. Rasa tahun baru yang sebenarnya sering tercermin pada hari pertama tahun baru. Semua orang mengenakan pakaian baru, Meng Qiwen mengenakan setelan tunik lurus, dan rambut peraknya disisir dengan cermat. Meskipun dia berusia 70-an, dia masih sangat tampan. Setelah berjalan sebentar, Stephen Lin menemukan bahwa Meng Qiwen tampak sedikit tersesat. Pergilah jika kamu mau, lihat betapa linglungnya kamu. Gao Xuan berkata kepada Meng Qiwen. Mau kemana? Tanya Stephen Lin. Di kuil Konfusius, kaligrafi mereka belajar menulis bait festival musim semi di sana. Mereka menulis di sana setiap tahun. Kakekmu tidak sabar, kata Gao Xuan. Aku tidak begitu cemas, kata Meng Qiwen dengan canggung. Cepat dan pergi, aku akan memberi tahu mereka. Kamu ingat pulang untuk makan malam di siang hari, kata Gao Xuan. Selesai. Meng Qiwen tidak banyak bicara, dia mengucapkan selamat tinggal pada Stephen Lin dan yang lainnya dan pergi. Lin Zi memerintahkan mereka untuk berjalan-jalan sampai hampir jam 11, dan kemudian mereka pulang bersama. Tidak lama setelah dia sampai di rumah, Meng Qiwen kembali. Apa yang membuat Stephen Lin sedikit bingung adalah bahwa rambut Meng Qiwen yang awalnya teliti sekarang sedikit berantakan, dan setelan zongsan lurus berkerut di beberapa tempat, dan ada beberapa noda. Meng Qiwen hanya menyapa Stephen Lin, dan kemudian diam-diam mendekati kamarnya. Bab 410. Ada apa dengan kakek? Dia terlihat murung. Meng Zijun bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala dan berkata mereka tidak tahu. Aku akan pergi melihatnya.
Gao Xuan berjalan ke kamar dan melihat bahwa Meng Qiwen sudah berbaring di tempat tidur, dengan sisi tubuhnya tertutup selimut dan membelakanginya. Ada apa, Lao Meng? Gao Xuan berjalan ke tempat tidur dan membungkuk untuk bertanya. Tidak, sedikit lelah. Tidurlah, kata Meng Qiwen. Ini akan segera makan siang, jadi pergilah tidur setelah makan, kata Gao Xuan. Meng Qiwen menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Gao Xuan sedikit mengernyit, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Bagaimana? Tanya Meng Guangxia. Mungkin ada sedikit konflik dengan orang-orang di asosiasi kaligrafi mereka. Kelompok penulis tidak setuju satu sama lain dan pernah bertengkar di masa lalu. Seharusnya tidak ada apa-apa, itu akan baik-baik saja sebentar lagi, kata Gao Xuan. Berapa umurmu dan masih bertengkar dengan orang, seperti anak kecil? Meng Guangxia tertawa. Semakin tua Anda, semakin kecil hati Anda. Orang tua benar-benar seperti anak-anak dalam banyak kasus, kata Yao Jing. Ayo memasak, Gao Xuan menyapa. Beberapa kerabat perempuan memasuki dapur. Sekitar pukul 12 siang, makan siang yang mewah disajikan. Aku akan menelepon kakek. Meng Zijun menawarkan diri dan berjalan ke kamar Meng Qiwen, tetapi dia berjalan keluar sendiri setelah beberapa saat. Kakek sedang tidur, kata Mencius. Kalau begitu biarkan dia tidur, ayo makan, kata Gao Xuan. Kerumunan duduk mengelilingi meja sambil makan dan minum, yang cukup ramai. Setelah makan dan minum, semua orang kembali ke ruang tamu, beberapa menonton TV, beberapa makan biji melon, beberapa bermain game, dan beberapa menggunakan Douyin. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan semua orang berbaring di sofa, tidak merasakan berlalunya waktu sama sekali. Pada saat ini, Mencius Jun tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat. Aku pergi, kakek ada di Douyin. Apa? Semua orang mendengar suara Lord Mencius, dan bergegas ke depan Lord Mencius. Ini kakek, kan? Kata Mencius sambil menunjuk orang yang ada di video. Ketika semua orang melihatnya, mereka menemukan bahwa itu adalah Meng Qiwen, tetapi konten videonya mengejutkan. Dalam video itu, Meng Qiwen dicengkeram keras seorang pria spiritual. Maukah Anda menulis, Tuan Meng? Bukankah Anda sangat pandai menulis? Maaf saya menulis beberapa, saya akan menutupnya ketika saya sampai di rumah, kata bocah roh. Likai, aku bertanya pada diriku sendiri bahwa aku tidak melakukan kesalahan apapun untukmu sebelumnya, jadi aku tidak akan menulis, kata Meng Qiwen. Kamu tidak melakukan apapun yang aku minta maaf. Kamu mengatakannya dengan sangat baik. Mengapa kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri sejak awal? Kamu abadi, kamu telah memberiku kesempatan hari ini, kurasa aku tidak akan melakukannya. Memberimu pelajaran yang bagus. Bocah roh itu berkata dengan keras, lalu dia mengangkat tangannya dan menamparkan Meng Qiwen secara langsung, dan kemudian mendorong Meng Qiwen ke tanah dengan paksa. Di samping anak spiritual ini, ada beberapa anak spiritual dengan gaya pakaian yang sama, dan mereka tertawa terbahak-bahak. Meng Qiwen didukung oleh beberapa orang di sebelahnya, dan sekelompok anak laki-laki spiritual berjalan pergi dengan memarahi, dan seluruh video berakhir seperti ini. Video ini diposting di Douyin lebih dari 2 jam yang lalu, dan mendapat ratusan ribu suka hanya dalam 2 jam. Setelah menonton video ini, sekelompok keluarga Lao Meng gemetar karena marah. Mereka akhirnya mengerti mengapa Meng Qiwen berbaring di tempat tidur begitu dia pulang. Meng Qiwen adalah orang yang kuno. Pencarian hidupnya adalah untuk berkhotbah dan menghilangkan keraguan. Dia juga cukup terkenal di seluruh Kabupaten Huade, tetapi sebagai alhasil, dia diasingkan oleh murid-muridnya sendiri. Mengalahkan, ini jelas merupakan pukulan besar baginya. Idiot ini, aku akan pergi mencarinya untuk menyelesaikan akun. Seru Mencius bersemangat. Cari tahu siapa orang ini, persetan dengannya. Meng Guangxia juga memarahi. Kalian semua berhenti untukku. Suara Meng Qiwen datang dari pintu kamar.
Semua orang memandang Meng Qiwen. Dan Meng Guangxia berkata dengan penuh semangat, "Ayah, mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu diganggu sebelumnya, jadi kami dapat membantumu membalas dendam?" Muridnya sendiri, "Ini adalah kelalaian tugasku, jika aku cukup baik, dia tidak akan seperti ini, semua ini salahku, jangan pergi padanya." Meng Qiwen berkata dengan wajah tegas. "Ayah." Meng Guangxia berjalan ke Meng Qiwen dengan penuh semangat, menunjuk keluar jendela dan berkata, "Ini bukan tentang kamu lagi, ini tentang seluruh keluarga kami." Video itu memiliki ratusan ribu suka, orang-orang di luar itu akan menang, tidak perlu lama mengetahui hal ini, jika kita acuh tak acuh, di mana wajah kita akan ditempatkan di masa depan. Saya tidak peduli bahwa wajah saya tidak ditempatkan dimanapun, apa yang Anda khawatirkan. Masalah ini, terutama nasibmu. Kata Meng Qiwen, "Kakek, kamu diganggu, kami tidak peduli, kami tidak bisa membenarkannya," kata Stephen Lin. "Ini adalah kegagalan saya dalam mengajar dan mendidik orang. Ini tidak ada hubungannya dengan Li Kai. Siapapun yang peduli, biarkan saya meninggalkan rumah ini," kata Meng Qiwen, berbalik dan berjalan kembali ke kamar. Semua orang di ruang tamu saling memandang. Lao Meng memiliki temperamen ini. Gao Xuan menghela nafas dan berkata, "Jika para siswa tidak belajar dengan baik, Lao Meng berpikir itu adalah tanggung jawabnya. Anda dapat meninggalkan masalah ini sendiri. Waktu dapat mempercepat segalanya, dan dia akhirnya akan berlalu. Pergi dan menemani Lao Meng." Petik 2. Setelah berbicara, Gao Xuan juga masuk ke kamar. Di ruang tamu, hanya keluarga Meng Guangxia dan keluarga Stephen Lin yang tersisa. "Brengsek, sial." Meng Guangxia mengepalkan tinjunya dengan marah dan membantingnya ke sofa. Sebagai seorang anak, ayahnya dipukuli tetapi dia tidak bisa membalas dendam, belum lagi betapa sedihnya perasaannya. "Masalah kakek sudah menjadi hotlist," kata Mencius. Stephen Lin mengambil ponselnya dan mengklik Douyin, dan menemukan bahwa popularitas video "Guru dipukuli oleh siswa" sudah menjadi yang ke-10 paling populer dari semua video hari ini. Stephen Lin membukanya dan melihatnya, dan menemukan bahwa sukanya telah melebihi 1 juta. Kecepatan pujian ini agak luar biasa. Stephen Lin membuka komentar dan meliriknya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, karena dia melihat bahwa hampir semua komentar di komentar mendukung siswa. Komentar pertama memiliki 100.000 suka. Komentarnya seperti ini, "Guru macam apa yang membiarkan muridnya menamparnya di hari seperti ini? Saya tidak berpikir seorang siswa akan memukuli guru tanpa alasan. Saya dipukuli oleh guru ketika saya belajar sebelumnya, dan dia menyebabkan bayangan pada saya selama sisa hidup saya. Jadi saya percaya bahwa siswa yang memukul guru pasti pernah mengalami hal yang sama dengan saya. Terlalu banyak guru yang memakai kulit manusia tetapi melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh hewan." Komentar ini hampir semuanya didukung oleh Yishui, dan beberapa orang juga menggemakan bahwa mereka telah dipukuli oleh guru dan sebagainya. Melihat lebih jauh ke bawah, setidaknya 8 dari 10 komentar mengatakan bahwa guru itu tidak baik, 1 lebih rasional, dan hanya 1 yang mendukung guru. Mereka yang memarahi guru semuanya adalah kata-kata umpatan, "Guru bodoh, dia pasti sering memukuli siswa di masa lalu, tetapi sekarang dia dihukum. Guru seperti ini harus dipukuli, dia menghancurkan kehidupan siswa. Orang tua ini pada pandangan pertama bukanlah orang yang baik, dia adalah daging manusia." Stephen Lin merasa bahwa 3 pandangan dari banyak komentator benar-benar memberi makan anjing. Meskipun beberapa guru tidak baik, tetapi sebagian besar guru pasti baik. Untuk meringkas semua guru yang buruk, guru ini tidak lagi dapat digambarkan sebagai anjing, dapat dikatakan sebagai binatang buas. Bagaimanapun, seorang guru tidak dapat dipisahkan dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Orang dahulu bahkan mengatakan bahwa seorang guru untuk 1 hari adalah ayah seumur hidup. Pentingnya guru bagi orang-orang bahkan tidak lebih lemah daripada orang tua. Bagi orang-orang seperti itu,
bahkan jika mereka tidak boleh dihormati dan tidak boleh dihina. Siapa pria bernama Li Kei ini? Stephen Lin bertanya. Aku tidak tahu, kata Meng Guangxia. Orang ini adalah mantan gangster di sekolah kami, 2 tahun lebih tua dari saya, yang lulus tahun sebelumnya, kata Mencius. Kamu kenal dia? Stephen Lin bertanya. Saya dengar orang ini dulunya duri ketika dia di sekolah, dan kemudian tidak ada berita setelah lulus dari sekolah menengah. Dia tampaknya menjalankan toko perangkat keras di rumah, kata. Apakah kamu tahu di mana toko perangkat keras mereka? Stephen Lin bertanya. Mungkin tahu di mana itu, kata Mencius. Bawa aku ke sana, kata Stephen Lin. Tahu, kakekku bilang tidak peduli dengan masalah ini, kata Yao Jing. Saya tidak memukul atau memarahi siapapun, saya hanya pergi untuk melihat Li Kei ini. Saya ingin bertanya kepadanya kebencian macam apa yang bisa membuatnya menyerang gurunya, kata Stephen Lin. Lebih baik aku pergi, mengetahui nasibku, kata Meng Guangxia. Paman, jangan bergabung, aku akan melakukannya, tidak ada gunanya bagimu untuk datang, kata Stephen Lin. Meng Guangxia merasa bahwa apa yang dikatakan Stephen Lin masuk akal, jadi dia tidak bersikeras lagi. Setelah itu, Meng Zijun membawa Stephen Lin keluar dari rumah dan mengendarai mobil ke arah meninggalkan toko perangkat keras. Dalam perjalanan, Mencius Jun terus mengetik di ponselnya. Apa yang kamu lakukan? Stephen Lin bertanya. Saya membalas komentar para idiot ini, kata Mencius. Hal tersulit di dunia ini adalah bernalar dengan para idiot, dan yang lebih sulit lagi adalah bernalar dengan banyak idiot. Itu tidak perlu, kata Stephen Lin. Tapi itu sangat menyebalkan. Kakek adalah guru yang terkenal baik di sekolah kami. Dia tidak memukul atau memarahi orang. Semua orang dapat melihat bahwa orang-orang bodoh ini telah memfitnah kakek, mengatakan bahwa kakek pasti melakukan sesuatu kepada orang lain ketika dia belajar. Ayo, orang-orang hanya menggerakkan tangan, bukankah itu bodoh? Kata Mencius dengan marah. Dulu, ada seseorang yang pergi ke gerbang taman kanak-kanak dengan pisau untuk menebas dan membunuh anak-anak kecil. Beberapa orang mengatakan bahwa pasti ada alasan bagi orang ini untuk melakukan itu. Beberapa kejahatan orang adalah bawaan, dan bahkan jika ada alasan, itu tidak mungkin alasan kamu melakukan sesuatu yang salah adalah karena hidupku tidak berjalan dengan baik dan aku diperlakukan dengan buruk, jadi aku bisa pergi dan membunuh orang lain, kata Stephen Lin. Hei, marah, kata Mencius, meletakkan telepon. Jangan khawatir, ada reinkarnasi di jalan surga, siapapun yang akan diselamatkan oleh langit, jangan berpikir tidak apa-apa mengetik di keyboard, kata Stephen Lin. Mencius Jun memandang Stephen Lin dengan curiga, tidak tahu apa maksudnya. Tidak lama kemudian, Stephen Lin pergi ke toko perangkat keras Li Kei. Karena hari pertama tahun baru, toko perangkat keras ditutup. Stephen Lin melangkah maju dan menepuk pintu. Setelah waktu yang lama, seseorang keluar dari pintu samping dan bertanya, kami tidak akan membuka toko hari ini, mengapa kami harus kembali lagi di lain hari? Rumah Kai. Stephen Lin bertanya. Pria di pintu samping mengubah wajahnya, melambaikan tangannya dan berkata, penjahat itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Jika Anda ingin menemukannya, jangan datang ke sini, pergi ke karaoke dan ruang biliar. Petik 2. Setelah itu, pria di pintu samping langsung menutup pintu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.